wa man wala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian saya muslimnya. Bab ta'dzib Yahud fi qabriha. Ini ya. Bab diazabnya orang Yahudi di kuburannya. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama gharabat asy-syams fasami'a sautan faqala Yahud tu'adzabu fi quburiha. Rasulullah SAW keluar setelah matahari tenggelam. Lalu beliau mendengar suara. Maka beliau bersabda, itu Yahudi yang sedang diazab dalam kuburnya. Di sini menunjukkan isbat azab al-qabr. Itu penetapan akan adanya azab kubur. Dan azab kubur itu menimpa badan dan roh. Namun kata Ibnu Qayyim, roh lebih dominan dibandingkan badan. Karena manusia itu kata Ibnu Qayyim melewati 4 fase. Fase yang pertama, alam janin. Di fase ini, kata beliau, hubungan antara roh dan badan sangat lemah. Fase yang kedua, alam dunia. Di fase ini, badan lebih dominan daripada roh. Karena di dunia yang merasakan nikmat, yaitu badan. Fase yang ketiga, kata beliau, fase alam kubur.
Maka pada waktu itu di alam kubur roh lebih dominan daripada badan. Di mana yang betul-betul merasakan azab dan kenikmatan adalah roh. Dan badan pun mendapatkannya. Tapi yang lebih dominan adalah rohnya. Fase yang terakhir yaitu fase alam akhirat, hari kiamat. Maka pada waktu itu hubungan antara roh dan badan sangat kuat, sangat sempurna kata beliau. Iya. Di mana roh dan badan merasakan nikmat, demikian pula merasakan apa? Adab secara sempurna. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua. Di antara mukjizat Rasulullah diperdengarkan kepada beliau yaitu adab kubur. Ya, Rasulullah SAW itu bisa mendengar adab kubur. Bab fi ziyaratil kubur wal istighfar lahum. Bab tentang ziarah kubur dan memohonkan ampunan untuk mayat, untuk penghuni kubur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala zara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu. Faqala sallallahu alaihi wasallam ista'dhantu rabbi fi an astaghfira laha falam ya'dhan li. Wasta'dhantuhu fi an azura qabraha fa'udhina li. Fazurul qubur fa innaha tudzakkirul maut. Nabi SAW mengunjungi kuburan ibunya. Lalu beliau pun menangis. Dan membuat para sahabat juga menangis. Lalu Rasulullah menyebutkan kenapa beliau menangis. Kata Rasulullah, aku minta izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampunan untuk ibuku. Tapi tapi Allah tidak memberikan kepadaku izin. Rasulullah minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampunan buat siapa? Ibunya. Ternyata nggak diizinin sama Allah. Kenapa? Karena ibunya mati dalam keadaan kafir. Sedangkan dilarang kita memohonkan ampunan untuk orang yang mati di atas kekafiran. Iya. Allah berfirman, "Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin." Tidak boleh nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrikin. Artinya orang yang sudah mati di atas kekafiran tidak boleh. Iya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'dzantu fi an azura qabraha. Dan aku minta izin kepada Allah untuk mengunjungi kuburan ibuku. Maka Allah pun memberikan izin kepadaku. Maka ziarah kuburlah kalian. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Hadis ini menunjukkan ya akhal Islam, saudaraku seiman, bahwa orang tua Nabi dalam api neraka, Pak. Ini yang ditentang oleh banyak, ya, terutama dari kalangan habaib. Sampai-sampai Ustadz Firanda, ya, dimusuhi gara-gara ini, Pak. Padahal ya akhal Islam, ya, pendapat yang mengatakan bahwa orang tua Nabi di neraka itu pendapat jumhur ulama. Kebanyakan ulama. Memang dalam masalah ini terjadi ikhtilaf. Sebagian disebutkan Imam Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti.
Pendapat yang pertama, itu pendapat kebanyakan ulama mengatakan orang tua Nabi di neraka. Pendapat yang kedua, ya, mengatakan bahwa orang tua Nabi di surga. Ini pendapat yang dibela Imam Suyuti. Pendapat yang ketiga, tawakuf. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti, di mana beliau lebih memilih tawakuf. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Imam Nawawi ketika membawakan hadis riwayat Muslim, mensyarah hadis Sahih Muslim, bahwa ada seorang laki-laki datang dan berkata, "Ya Rasulullah, aina abi?" Di mana ayahku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, finnar, di neraka. Ketika orang itu pergi, Rasulullah bersabda, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Kata Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini, fihi anna man mata ala kufri fahuwa finnar. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mati di atas kekafiran berarti ia di dalam api neraka. Wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin, dan tidak bermanfaat untuknya kekerabatan walaupun dia sangat dekat. Atau di sini Imam Nawawi menyebutkan bahwa orang tua Nabi di neraka. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Dalam kitab Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud, ya. Kata penulisnya, wa kullu ma warada fi ihya'i walidayhi sallallahu alaihi wasallam wa imanahuma wa najatahuma aktsaruhu mawdu' makdzubun muftara wa ba'duhu dha'ifun jiddan la yasihu bihal littifaqi a'immatil hadits ala wad'ihi. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan bahwa orang tua Nabi dihidupkan lagi lalu beriman kepada Rasulullah SAW dan bahwasanya mereka selamat dari api neraka, kebanyakannya hadisnya palsu, dusta, dan sebagiannya sangat lemah dan tidak sah sama sekali berdasarkan kesepakatan para ulama hadis bahwa hadis-hadis itu palsu. Kad-Daraqutni wal Jauzaqani wa ibn Shahin wal Khatib wa ibn Asakir wa ibn Nasir wa ibn al-Jauzi wa Suhaili wal Qurtubi wal Muhib at-Tabari wa Fathuddin ibn Sayyidin Nas wa Ibrahim al-Halabi wa Jamaah. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa hadis yang mengatakan bahwa orang tua Nabi itu beriman, bahwa itu hadisnya palsu? Imam Ad-Daraqutni, Jauzaqani, Ibnu Shahin, Al-Khatib, Al-Baghdadi, Ibnu Asakir, Ibnu Nasir, Ibnu Jauzi, As-Suhaili, Al-Qurtubi, Al-Muhib At-Tabari, Fathuddin bin Sayyidin Nas, Ibrahim Al-Halabi, dan banyak lagi ulama-ulama yang lain. Waqad basata al-kalam fi adami najatil walidain al-allamah Ibrahim Al-Halabi fi risalatin mustaqillah. Wal-allamah Ali Al-Qari fi syarh al-fiqh al-akbar wa fi risalatin mustaqillah. Dan telah dijelaskan secara panjang lebar bahwa orang tua Nabi itu masuk neraka oleh Al-Allamah Ibrahim Al-Halabi dalam sebuah risalah tersendiri. Demikian pula Al-Allamah Ali Al-Qari dalam syarah Al-Fiqh Al-Akbar juga menyendirikan risalah tersendiri. Wa yashhadu li sihhati hadzal maslak hadzal hadits sahih. Dan yang menguatkan bahwa orang tua Nabi itu di neraka adalah hadis yang sahih ini, kata beliau. Ya. Wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti qad khalafa al-huffaz wal ulama al-muhaqqiqin. Adapun Imam As-Suyuti yang berpendapat bahwa
orang tua Nabi itu di mana? Di surga. Dia telah menyelisihi para ahli, para penghafal, para ulama, para ahli tahqiq, ya. Wa asbata lahumal iman wan najah, di mana Imam Suyuti mengatakan bahwa katanya orang tua Nabi itu beriman dan selamat dari api neraka. Fasannafa rasail al-adidah fi dzalik, ya, dan Imam Suyuti sampai menulis beberapa buku tentang masalah itu. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Jadi pendapat Imam Suyuti mengatakan bahwa siapa? Orang tua Nabi di surga. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak. Iya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ditanya, hal sahha an Nabi SAW anna Allah tabaraka wa ta'ala ahya lahu abawai hatta aslama ala yadai thumma mata ba'da dhalik? Apakah telah sahih ada hadis bahwa Allah menghidupkan kedua orang tua Rasulullah, lalu kemudian keduanya masuk Islam, kemudian meninggal lagi? Fa'ajaba, maka Syekhul Islam berkata, lam yasih dzalik an ahadin min ahli hadis. Tidak ada seorang pun ahli hadis yang menilainya sahih. Bal ahlul ma'rifah muttafiquna anna dzalika kadzibun mukhtalaq. Bahkan semua orang yang paham tentang ilmu hadis sepakat bahwa hadis-hadis itu semuanya dusta, dibuat-buat. Wala niza'a baina ahli al-ma'rifah annahu min adharil mawdu'ati kadziban kama nassu alaihi ahlul ilm. Dan tidak ada perselisihan di kalangan para ahli hadis bahwa hadis tentang bahwa orang tua Nabi itu hidup kembali lalu masuk Islam itu adalah kepalsuannya sangat jelas. Ya. Walaysa dzalika fil kutubil mu'tamadah fil hadis, dan tidak ditemukan sama sekali dalam kitab-kitab hadis yang menjadi sandaran. La fis sahih wala fis sunan wala fil masanid wala fil masanid wa nahwi dzalik. Tidak ada dalam kitab sahih, tidak pula dalam kitab sunan, tidak pula di dalam musnad dan semua buku-buku hadis yang terkenal. Ya, wa nahwi dzalika min kutubil hadis al-ma'rufah, dan kitab-kitab hadis yang lainnya yang dikenal tidak ada itu. Wala dzakara ahlu kutubil maghazi wat tafsir. Tidak pula disebutkan oleh ulama yang menulis kitab tentang sejarah atau kitab tafsir, tidak pula. Padahal mereka suka meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif juga. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Nah ini, akhi, jadi pendapat yang sahih adalah bahwa kedua orang tua Nabi itu di neraka. Bukan kita menghina Rasul, tidak sama sekali. Bukankah Nabi Ibrahim juga bapaknya di neraka? Sampai disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Ibrahim pada hari kiamat akan berkata kepada Allah, ya Allah, ayahku di neraka. Bukankah engkau sudah berjanji kepadaku, Allah tukhzini yauma yub'atsun, agar aku tidak akan dihinakan nanti pada hari kiamat. Ya. Maka kemudian Allah merubah ayahnya Nabi Ibrahim menjadi bentuk apa? Binatang yang menjijikan. Lalu Nabi Ibrahim pun meninggalkannya. Iya. Ikhwata Islam. Maka dari itu, pendapat yang mengatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah di neraka sama sekali bukan dalam rangka mencela, mencaci maki atau merendahkan Rasulullah SAW. Tapi karena adanya hadis, Pak. Dan hadisnya sahih, ada dalam Sahih Muslim. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, Pak. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak setiap ahlul fatrah itu diberikan uzur. Karena ya orang tua Nabi kan ahlul fatrah. Apa itu ahlul fatrah, Pak?
Itu di masa yang tidak ada padanya masa kekosongan dari Nabi dan Rasul. Ya. Itu namanya masa kekosongan dari Nabi dan Rasul. Itu ahlul fatrah. Kalau ada orang berkata, bukankah Nabi, ayah Rasulullah, orang tua Rasulullah mati dalam keadaan fatrah dan mereka masuk ahlul fatrah? Bukankah ahlul fatrah termasuk yang diberikan udzur? Sebagian dalam riwayat Abu Daud, ya, arba'atun yudli bi hujjati yaumal qiyamah. Ada 4 orang yang akan mengemukakannya dan alasannya nanti pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang tua dan pikun. Yang kedua, orang yang buta dan tuli. Yang ketiga, orang yang idiot, ma'tuh. Dan yang keempat, alladzi mata 'alal fatrah, yang mati di masa fatrah. Berkata orang yang tua dan renta, ya Rabb, ja'al Islam. Ya. Wa ma fahimtu syai'an, ya Allah, Islam datang kepadaku sementara aku tidak paham apa-apa. Berkata yang tuli dan buta, ya Allah, Islam datang kepadaku tapi aku tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Berkata orang yang idiot, ya Rabb, Islam datang kepadaku dalam keadaan aku idiot. Berkata al-fatrah, ya Rabb, Islam datang kepadaku sementara belum ada Rasul yang datang kepadaku. Iya. Nah, bukankah orang tua Nabi mati dalam keadaan fatrah? Kata Imam Nawawi menjawab ini, walaysa hadza mu'akhadah qabla bulughid da'wah. Ya, kata beliau, bukanlah ini menunjukkan bahwa orang yang belum sampai dakwah itu disiksa, tidak. Fa inna haula'i kanat qad balagathum da'watu Ibrahim wa ghairuhu minal anbiya. Karena mereka, itu orang-orang Quraisy, sebetulnya sudah sampai kepada mereka dakwah Nabi Ibrahim dan yang lainnya. Orang Quraisy itu kan Pak, di musim dingin pergi kemana? Ke Yaman untuk berdagang. Di musim panas pergi kemana? Ke Syam untuk berdagang. Dan di sana mereka bertemu dengan Yahudi, Nasrani, dan mengabarkan akan datangnya Nabi terakhir. Ya. Jadi kata Imam Nawawi, ya, mereka sudah sampai dakwah. Bahkan disebutkan sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, ada beberapa orang Quraisy yang masih di atas milah Ibrahim. Bahkan mereka berdakwah. Iya. Makanya kan ada namanya siapa? Ketika Rasulullah SAW dapat wahyu yang pertama kali itu. Lalu datang ke Khadijah. Lalu Khadijah membawa Rasulullah ke mana? Waraqah. Siapa Waraqah? Orang yang sudah masuk, orang Arab yang masuk agama Nasrani. Dan masih di atas agama yang bersih, Pak. Ketika diceritakan kepada Khadijah, apa kata Waraqah? Hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Ini malaikat yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu Syekh bin Baz berkata, fala'allahu balaghahu ma yujibu 'alil hujjah. Bisa jadi telah sampai kepada orang tua Nabi itu hujjah. Ya, min jihati dini Ibrahim, dari sisi bahwa itu telah sampai kepada mereka agama Nabi Ibrahim. Ya. Fa innahum kanu 'ala millati Ibrahim. Karena orang-orang Quraisy di atas milah Ibrahim. Hatta ahdathu ma ahdathahu Amr bin Luhai al-Khuzai. Sehingga kemudian agama Nabi Ibrahim dirusak oleh orang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Kenapa? Dia yang pertama kali memasukkan penyembahan berhala ke Jazirah Arab.
Sebelum ada si Amr bin Luhai ini, Jazirah Arab tuh di atas tauhid, Pak, semuanya. Tidak ada kesyirikan. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, ya ikhwatul Islam. Hadis ini menunjukkan, Pak, anjuran untuk ziarah kubur. Apa tujuan ziarah kubur? Kata Rasulullah, fa inna tudzakkirul maut. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Ya, berarti tujuan ziarah kubur itu apa, Pak? Yaitu untuk mengingat kematian. Bukan ngalap berkah, bukan. Para sahabat gak pernah ngalap berkah ke kuburan Rasulullah SAW. Ada riwayat, tapi palsu. Waktu Rasulullah hidup, apakah Rasulullah SAW ngalap berkah ke kuburannya istrinya Khadijah? Ya, ketika Rasulullah ziarah kubur bersama para sahabat, apakah Rasulullah SAW pernah mengatakan, ayo ngalap berkah ke kuburan syuhada Uhud itu? Ya. Mana yang lebih utama, Pak? Kuburan para wali yang ada sekarang atau kuburan para sahabat? Mana yang lebih utama? Wali Songo apa para sahabat? Para sahabat. Syuhada Uhud, terutama Hamzah bin Abdul Muttalib. Kuburannya diketahui oleh para sahabat. Iya. Tapi ada enggak satu saja riwayat Rasulullah SAW menyuruh untuk ngalap berkah ke kuburan syuhada Uhud? Ya. Adakah para sahabat yang menganjurkan itu kepada para tabi'in? Gak ada sama sekali. Adapun riwayat Imam Syafi'i katanya ngalap berkah ke kuburan Abu Hanifah, itu riwayat palsu. Sama sekali tidak sahih. Ya. Demikian pula ziarah kubur bukan untuk baca Quran di kuburan. Rasulullah SAW, Pak, tidak pernah menganjurkan para sahabatnya untuk baca Quran di kuburan. Ada memang riwayat, tapi kata Ibnu Hajar riwayatnya palsu semuanya. Dari sanad-sanad yang terdapat padanya perawi-perawi pendusta. Seperti anjuran Rasulullah untuk membaca di kuburan Al-Ikhlas 11 kali dan yang lainnya. Ya. Demikian pula perbuatan Ibnu Umar yang mengatakan kalau aku meninggal bacakan surat Al-Baqarah di kuburanku. Di dalam sanadnya ada perawi yang majhul. Dan itu riwayat yang tidak sahih. Ya. Bahkan Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang aku baca? Ternyata yang Rasulullah ajarkan apa? Ucapkan Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ternyata Rasulullah tidak mengatakan kepada Aisyah, baca Quran. Ya. Padahal Aisyah bertanya apa yang perlu dibaca di kuburan. Tapi Rasulullah tidak pernah ada satu riwayat mengatakan baca Quran di kuburan. Bahkan Rasulullah bersabda apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kata para ulama apa, Pak? Karena kuburan bukan tempat ibadah. Maka rumah yang tidak ditegakkan padanya ibadah, tidak didirikan sholat, tidak bacakan padanya Quran, seperti kuburan. Karena kuburan bukan untuk tempat sholat, bukan untuk baca Quran. Pernahkah Rasulullah SAW menyewa orang ketika Khadijah meninggal dunia, tolong bacain kuburannya tuh 3 hari 3 malam. Kayak di zaman sekarang, ya, disewa orang buat bacain Quran di kuburan. Sesuai dengan tingkatannya, kalau tingkatan kiai 100 juta.
Kalau tingkatan santri ya berapa juta. Mana ada seperti itu, Pak. Di zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, tidak ada. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini, akhi. Jadi tujuan ziarah kubur apa? Mengingat kematian dan mendoakan mayat. Karena mayat itu sangat butuh doa kita yang masih hidup. Ya. Yang parahnya lagi, Pak, ada orang yang ke kuburan datang buat berdoa kepada apa? Mayat yang ada di kuburan. Berdoa, hai fulan, hai fulan. Dan subhanallah, Pak, mereka nyari-nyari dalil, ada hadis dari riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad bahwa Ibnu Umar pernah, ya, ada orang yang kakinya kesemutan, hilang rasa. Kalau Ibnu Umar berkata, coba kamu sebut nama orang yang paling kamu cintai. Muhammad. Setelah nyebut Muhammad, langsung kesemutannya sembuh. Sehingga dijadikan dalil oleh mereka, ini hadis menunjukkan, kata mereka, boleh kita meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia, meminta kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad. Dijawab oleh para ulama, pertama, hadis ini lemah. Kalaupun misalnya hadis ini sahih, tidak menunjukkan bahwa itu dalam rangka untuk apa? Berdoa kepada Rasulullah, tidak. Tapi itu adalah mimbab at-tadawi, yaitu pengobatan. Karena di masyarakat Arab masyhur di kalangan waktu itu, kalau kena kesemutan, coba sebut nama orang yang paling kita cintai. Ketika menyebut nama orang yang kita cintai, menyebabkan apa, Pak? Pengaruh ke hati. Sehingga kemudian peredaran darah menjadi apa? Lancar. Bukan dalam rangka kita minta kepada dia, tidak sama sekali, kata para ulama. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Udah masuk isya ya? Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.